Jangan lupa ya subscribe pada channel ini. Teman-teman klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Santi, Pak Taufik, Pak Ardono, Pak Takim, Bu Putih, Ibu-ibu Wales. Saya nggak lihat lagi di sini. Teman-teman POMG, Ibu Tika, dan anak-anakku kelas 5 yang Tante Siska sayangi. Hari ini kita ketemu lagi ya, Nak ya. Pasti udah nggak sabar ya. Biasanya kan kalau dulu kita di MPH sama Tante Siska. Udah sibuk lari-lari dengan yang suasana megah ya kan. Pasti sudah berkerumun di souvenir sama kuliner. Itu udah pasti itu. Baik, sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu ya sayang ya. Yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wah, kalian sebentar lagi kelas 6 ya. Sudah mulai remaja, udah mulai besar. Nah, sekarang karena pandemi, kita kan nggak bisa di MPH nih sayang. Jadi kita online aja nggak apa-apa kan. Ibu-ibu POM-nya dan sekolah tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anakku semua. Ya, kita hari ini bekerja sama dengan Bunda Ani dan kakak-kakak dari Kampung Dongeng. Ya, Bunda Ani, selamat pagi, Bunda. Bunda Ani dengan baju khas Aceh ya, Bunda ya, luar biasa cantik banget. Nanti anak-anak diperkenalkan loh, apa sih makna dari bajunya itu. Baik, sebelum kita mulai acara, kita dengarkan dulu sambutan dari kepala sekolah kita kepada Ibu Santi. Dipersilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Siska. Suara saya terdengar ya Bu Siska? Dengar Bu Santi. Terima kasih. Yang saya hormati Bu Tika, Ketua PMBSD Pembangunan Jaya. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Bu. Pagi. Yang saya hormati Bunda Ani dari Kampung Dongeng Aceh beserta tim. Yang saya hormati pula Bu Siska dan tim PMBSD Pembangunan Jaya. Yang saya hormati Pak Taufik serta teman-teman wali kelas. Ini sudah ada Bu Eva, kemudian Pak Takim, Bu Putih, Pak Ardono, juga ada Pak Ari. Ya, ada siapa lagi ya Pak Taufik ya? Bapak Ibu guru yang ikut bergabung. Ada Pak Ari, Bu Vera. Oh, ada Pak Ari, ada Bu Vera. Ya, dan juga selamat pagi, Santi, Bu Tika, Bapak Ibu. Dan juga anak-anakku kelas 5 yang Ibu sayangi dan banggakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu dan juga anak-anakku semua kita bisa bertemu kembali ya dalam kegiatan festival budaya.
Ya, seperti tadi Tante Siska sampaikan, biasanya kita sudah jam segini sudah berada di MPH. Ya, memang yang stand yang paling ditunggu anak-anak dan paling banyak ditunggu ini pasti kuliner, ya. Karena anak-anak biasanya sudah menyiapkan uang saku nih untuk bisa membeli kuliner yang disiapkan oleh ibu-ibu PMG. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Tika dan PMG Pembangunan Jaya yang sudah menyiapkan kegiatan ini untuk anak-anakku, ya. Tentunya pandemi tidak menghalangi untuk kami sekolah ataupun PMG Pembangunan Jaya tetap memberikan pengalaman belajar untuk anak-anakku di kegiatan Festival Budaya. Terima kasih juga kepada Bunda Ani ini dari hari Senin ya Bunda Ani ya. Alhamdulillah senantiasa sehat ya dan semangat menemani anak-anak kami semua. Mudah-mudahan anak-anak nanti mendapatkan banyak sekali pengetahuan baik budaya, bahasa, tarian. Kebetulan di kelas 5 ini banyak yang memiliki suara emas nih Tante Siska ya. Mereka senang menyanyi dan memang punya banyak prestasi di bidang seni, terutama menyanyi. Nanti bisa menyanyi bersama Bunda Ani. Ya, mudah-mudahan acara hari ini menjadi satu acara yang sangat bermanfaat untuk kalian ya. Dan Bu Santi berharap kalian ikuti dari awal hingga akhir dengan baik sehingga informasi yang disampaikan oleh Bunda Ani nanti bisa kita terima dengan baik pula ya. Salam untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi untuk sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan dulu yuk dari Tante Tika sambutan yang udah lama kita nggak dengar. Tante Tika kasih sambutan di Facebook. Silakan Tante. Kasih dua lagi. Sebelumnya kedengaran kan Tante Siska? Halo? Terdengar Tante. Putus ya? Ini signalnya kayak jatuh. Saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Santi yang sudah memberikan kesempatan kembali PMG kerjasama dengan sekolah mengadakan Festival Budaya Aceh kali ini. Kalau tidak ada sekolah, kita PMG ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kondisi pandemi ini. Kemudian salam hormat juga untuk Pak Taufik, leader. Ada Pak Takim nih, guru kesayangannya anak-anak. Ada Pak Ardono, ada Bu Putih, Pak Ari. Ini yang nggak ada, oh Bu Vera, selamat pagi juga. Dan untuk Ibu Ani dari Kampung Dongeng Aceh bersama relawannya yang luar biasa dari Senin sampai hari Rabu masih sehat, masih bagus, masih setia memberikan ilmunya kepada anak-anak kami SDPJ. Dan Tante Tika sapa anak-anakku tersayang kelas 5. Ini pasti kalian ini anak-anak yang kritis, anak yang pintar sekarang. Anak-anak kelas 5 sudah dihitung masuk kelas 6 loh. Kalian kelas paling atas. Pimpinan di antara adik-adik kalian. Nanti memang biasanya anak-anakku belajar festival budayanya itu di MPH, bisa menari, menyanyi seperti Bu Santi tadi sampaikan. Tapi sekolah SD Pembangunan Jaya tetap dengan PMG tetap melaksanakan kegiatan seperti kita tatap muka. Cuman sementara ini online dulu ya anakku ya. Insya Allah tahun depan kalian harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan harus tetap sehat. Makan yang bagus supaya tahun depan festival budayanya bisa tatap muka di MPH kembali. Bayangkan senangnya bisa jajan, bisa tertawa-tertawa. Momen itu yang kita nggak pernah bisa lupakan. Semoga bekal festival budaya untuk kalian di masa depan, anak-anakku, bermanfaat ya. Dimanapun berada, mau sekolah ke luar negeri, dalam negeri, Ibu doakan, Ibu PMG doakan, kalian tetap jadi anak yang takut akan Tuhan. Demikian sambutan Tante Tika, nanti tolong anak-anak tercinta didengarkan ya, kalau tidak mengerti ditanyakan. Ada hal yang menarik di Aceh. Kenapa dinamakan Serambi Mekar? Silakan anak-anakku nanti bertanya ya. Kalian kan anak kelas 5, kritis, anak cerdas. Lulusan SDPJ itu semua pintar-pintar karena gurunya guru hebat.
Demikian Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Tika. Ya, sekarang anak-anak pasti sudah nggak sabar ya, pengen mendengarkan apa sih dari yang mau disampaikan sama Bunda Ani dan kakak-kakak dari Kampung Dongeng. Nanti ada tarian juga loh sayang. Silahkan kalau yang mau joget-joget, misalnya Pak Hakim, boleh Pak Ardono. Anak-anak, tadi Tante Siska aja goyang-goyang loh, kakinya di bawah, soalnya merdu sekali musiknya. Ya. Terus kalau tadi kata Bu Santi banyak yang suaranya lumayan bagus, oke banget. Silahkan lah, ada lagunya juga. Jadi kalian tidak hanya kenal sama BTS aja. Lagu dari Aceh juga harus kenal ya kan? Ntar tahu-tahu bisanya cuma BTS. Aduh, Tante Siska pusing kalau kayak gitu. Oke, kita langsung aja yuk kita panggil Bunda Ani. Di mana Bunda Ani? Baik, Bu Siska. Kali ini yang mandu kita menjelajahi Aceh adalah KJS ya Bu Siska. Oh gitu KJS. Oke KJS. KJS ini juga pinter mendongengnya, luar biasa. Terima kasih Bu Siska. Silakan KJS. Oke, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bu Siska, kepada Pak Taufik, kepada Bu Santi, dan kepada walas semuanya dan guru pembimbing SD Pembangunan Jaya Tangerang. Oke, sebelum itu kita sebelum masuk untuk menjelajahi Aceh gitu ya secara virtual, kita akan dengarkan lagu salah satu musik dari Aceh. Oke, kita tunggu sebentar. Silakan yang mau bernyanyi boleh ikutan ya, karena liriknya sudah ada di layar. Oke Kak, sudah siap? Oke, tunggu sebentar ya. Ya, judul lagunya adalah Bungong Jempa, lagu daerah dari Aceh. Oke, silakan Kak Mawar. Selamat menyaksikan dan boleh ikuti bagaimana nyanyinya. Oke, itulah lagu kebanggaan dari daerah Aceh. Oke, kita buka dulu ya. Kita sapa dulu adik-adik dari SD Pembangunan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Jenes ya, harus semangat. Adik-adik juga harus semangat di rumah ya. Walaupun kita menjelajahi Acehnya melalui virtual, tapi tidak apa-apa. Setelah pandemi, adik bisa berjalan-jalan nantinya ke Aceh salah satunya. Baik, adik-adik sekalian, pasti sudah penasaran nih. Gimana sih Aceh itu? Di mana sih letaknya? Betul ya? Sudah penasaran ya? Oke, Kak JS mau tanya, ada nggak yang di sini yang berasal dari Aceh?
Kak. Oh, nggak ada. Atau yang sudah pernah ke Aceh, siapa? Angkat tangan. Bukan aku. Oh, bukan aku. Oke, kalau begitu, kalau belum pernah ke Aceh, pas sekali. Kita kali ini akan menjelajahi Aceh. Oke, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu ya. Jika tak kenal, maka tak sayang. Betul nggak? Betul. Ya, perkenalkan, nama kakak adalah Kak JS, salah satu relawan Kampung Dongeng Aceh. Kak JS ini ada satu pantun loh untuk adik-adik sekalian. Adik-adik nanti harus acungkan jempolnya. Cakep, bilang gitu ya. Oke, siap ya. Coba Kak JS pantunnya. Jalan-jalan ke kota Tangerang. Enggak ada yang jawab loh. Jalan-jalan ke kota Tangerang. Cakep. Beli mangga. Cakep. Sangat senang bertemu adik-adik dari SD Pembangunan Jaya. Tepuk tangan untuk pantunnya Kak JS. Oke. Sudah penasaran mengenai Aceh? Langsung saja. Pertama kali kita akan menyaksikan tarian dari Aceh. Oke? Oke, mohon maaf. Untuk pertama kali kita akan saksikan bahasa Aceh. Karena nggak sah kalau kita menjelajahi Aceh tapi tak tahu bahasanya. Oke ya, langsung saja kita panggil Kak Linda. Silakan Kak Linda bergabung dengan adik-adik hebat dari SD Pembangunan Jaya. Oke, Kak Linda, apa kabar? Kabar baik dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Acehnya habage. Weh, sabage. Kita mau belajar bahasa Aceh ya Kak Linda ya? Ya, betul Kak yang ada Kak JS pegang. Saat itu tadi akan tahu bahasa Aceh. Karena untuk berkomunikasi dengan awak-awak Aceh pastinya pakai bahasa Aceh, pakai bahasa lokal. Iya, kata Kak Linda, kalau kita mau ke Aceh itu dan berhadapan dengan orang Aceh, setidaknya kita tahu sedikit percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Aceh. Oke, langsung saja ya. Teman-teman sudah siap untuk belajar bahasa Aceh? Tak ada jawaban. Sudah. Siap untuk belajar bahasa Aceh? Ya. Sudah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja Kak Linda. Oke, terima kasih Kak JS. Jadi awak drone boleh ambil pulpen, ambil pena, ambil pensil, yang pegang apa yang saya utarakan, apa yang nampak di layar boleh ditulis ya teman-teman dan boleh diucapkan secara sama-sama. Siap? Siap? Ya, untuk menanyakan kabar, kita menggunakan bahasa Acehnya. Nah, di layar teman-teman sudah tertera. Itu bacanya haba. Gimana? Coba ikuti pelan-pelan. Haba. Haba. Iya, pintar. Itu artinya ada di layar ya. Apa kabar? Ya. Jawabannya adalah habage. Oke, akan muncul di layar sebentar lagi. Jawabannya adalah habage. Agak sedikit jaringan ya. Jawabannya adalah habage. Oh, sudah muncul. Nah, ini jawabannya adalah habage. Mana suara teman-teman semuanya? Habage. Nah, selanjutnya kita akan bertanya siapa namamu. Nah, jeng. Oke, itu ada tulisannya Sonandron. Ulang coba. Sonandron. Sekali lagi agak lebih keras. Sonandron.
Oke, sudah. Yang jawabannya adalah nanlun. Boleh disebutkan nama masing-masing ya? Nanlun. Nanlun. Mana suaranya? Oke. Next selanjutnya, hari ini kita mau menceritakan tentang anggota tubuh. Pak Uronyo, Anyo akan sebutkan macam-macam anggota tubuhnya. Itu kita baca, kita baca hidung. Coba teman-teman suaranya. Hidung. Benar. Hidung. Next selanjutnya. Nah, itu kita baca gelinyung. Mana suaranya? Gelinyung. Coba ikuti. Gelinyung. Gelinyung. Nah, next selanjutnya. Nah, mulut. Nah, mulut bahasa Acehnya babah. Babah. Iya, luar biasa. Nah, next selanjutnya kita lihat jadi yang buat megang-megang sesuatu, tangan. Bahasa Acehnya jarok. Coba disebutkan. Jarok. Iya, benar. Benar sekali. Nah, next selanjutnya apa itu? Nah, tak corong. Coba disebutkan karena kita udah bisa. Jarok. Pakai jempol. Iya, boleh pintar suaranya sama-sama yuk. Boleh pintar suaranya. Tak corong. Tepuk tangan semuanya. Ternyata anda bertanya mandum-mandum carong bahasa Aceh ini. Mudah-mudahan memandum banyo akan terkacit Aceh. Ditunggu. Tahukah apa arti yang dibilang sama Kak Linda tadi? Mangat mandum mangat katanya gitu ya. Pinter-pinter semua, anak-anak hebat semua ternyata anak-anak dari SD Pembangunan Jaya. Apa sudah ada yang hafal? Yang sudah diajarkan sama Kak Linda? Puhaba. Kalau jawabannya apa? Kalau Kak JS tanya, puhaba. Apakah masih carongnya gitu ya. Oke, langsung saja selain kita udah belajar bahasa Aceh nih Kak Linda, kita akan menyaksikan tarian ya Kak Linda ya. Tarian apa Kak Linda? Seate akan kita saksikan tarian Liko Pulo dari Pulau Aceh, Pulau Weh. Oh iya, kata Kak Linda, kita akan saksikan tarian Liko Pulo dari Sanggar Kampung Dongeng Aceh. Kami persilakan kepada adik-adik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah atuh jemala kamu brisalum nabi kun sunat jaro tamumat tanda mulia.
dari Sanggar Kampung Dongeng Aceh. Oke, terima kasih. Silakan berdiri adik-adik. Oke. Oke, mulai dari sini jalannya. Nah, itu teman-teman tarian dari salah satu tari dari Aceh, yakni namanya Liko Pulo. Tadi adik-adik sudah lihat apa yang ada yang hafal bagaimana tadi gerakannya. Gini-gini ya, gitu ya. Nah, sedikit sejarah dari Liko Pulo ini. Liko itu artinya gerakan, sedangkan pulo artinya pulau. Pulau beras gitu ya. Jadi tarian ini sering dipakai untuk orang-orang setelah memanen padi untuk hiburan. Nah, baik itu teman, tarian dari Sanggar Kampung Dongeng Aceh. Nah, bukan hanya tarian Liko Pulo loh, teman-teman yang ada di sini. Masih banyak ada tarian yang lainnya. Contoh misal kayak tari sedati dari Pidi, kemudian ada tari pukat. Tahu tari pukat? Itu sejarahnya tarian dari terinspirasi dari nelayan Aceh. Pukat itu artinya jala. Selain itu ada juga tari yang paling terkenal. Pasti teman-teman tahu dari Aceh. Tari apa? Yang anak laki yang membawakannya dengan gerakan yang sangat cepat. Ada yang tahu nama tariannya? Tari apa? Ada yang tahu? Saman. Tari saman yang sudah menjadi warisan budaya manusia. Oke, itulah tarian, sedikit tarian pengetahuan mengenai tarian yang ada di Aceh. Sekarang kita akan beranjak ke sebuah video dokumenter yang sudah menggabungkan budaya, baik itu wisata kuliner, wisata religi, wisata tsunami. Baik kawan, kita persilakan untuk adik-adik menyaksikan video dokumenter. Selamat menyaksikan. Ya, baik teman-teman, ini adalah rumah Aceh yang menjadi rumah adat dari Aceh, yaitu rumah Cut Nyadin yang berupa rumah panggung dan terbuat dari kayu. Teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk rumahnya. Nah, kita beralih ke pakaian adat Aceh. Nah, seperti yang Kak JS pakai sama Kak Linda ini merupakan pakaian adat Aceh. Ya, yang ada di layar itu pakaian adat Aceh untuk pengantin. Kalau pengantin pria namanya linto baru. Nah, ini keadaan Banda Aceh sebelum tsunami. Terjadi di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Ini ada menaranya dan kolam. Waktu pun terus berlalu. Banda Aceh menjadi ibu kota pemerintahan Provinsi Aceh. Beragam aktivitas masyarakat, baik dari segi perekonomian, perdagangan, sosial, politik, budaya, pendidikan, maupun agama terus bergeliat. Kehidupan masyarakat kota Banda Aceh makmur dan sejahtera. Minggu 26 Desember 2004 pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, peristiwa besar terjadi. Banda Aceh dilanda bencana gempa bumi dan gelombang tsunami.
teman-teman keadaan Banda Aceh ketika terjadi gempa yang sangat dahsyat di tahun 2004 dan bagaimana keadaannya semua hancur rata dengan tanah yang diterjang gelombang tsunami yang tingginya sampai 2 kali kelapa yang sangat tinggi. Dan teman-teman bisa lihat seperti itu keadaannya, tidak ada yang tersisa dan banyak terjadi kerusakan dan orang yang meninggal pada saat tersebut. Nah, inilah keadaannya, terjadi tsunami dan atau air bah. Pada saat itu Aceh sangat memperhatikan, banyak sanak saudara yang meninggal, yang tidak berjumpa dengan keluarganya lagi. Ini dia keadaannya. Ya, sangat-sangat sedih sekali teman-teman. Bagaimana kita lihat keadaannya. Ini adalah Masjid Baitur Rahman Banda Aceh yang tersisa satu lagi, sedangkan depan, belakang, samping kanan semuanya hancur rata dengan tanah. Hanya 3 masjid tersebut yang berada di pusat tersebut. Nah, ini ada pesawat pertama kali yang ada di Belang Padang yang masih tersisa, sedangkan yang lainnya sudah hancur. Nah, ini ada Masjid Lampu yang dekat sekali dengan pantai masjid ini, dan itu juga yang tersisa satu-satunya. Sedangkan yang sebelumnya di samping kanan kirinya ramai perumahan, tapi karena ada musibah tsunami hanya tinggal masjid tersebut. Banda Aceh porak-poranda pasca gempa bumi dan gelombang tsunami yang menelan korban sebanyak 125.000 jiwa. Berbagai infrastruktur dan bangunan rusak, bahkan tidak sedikit rata dengan tanah. Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi kota Banda Aceh, semua pihak ikut membantu. Banyak negara di dunia berdatangan ke Aceh. Kini, rekonstruksi dan rehabilitasi kota Banda Aceh sudah terlihat jelas. Berbagai infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dan perumahan-perumahan untuk masyarakat korban tsunami di Banda Aceh telah dibangun. Assalamualaikum wahai rakan roh, salam sinar Tuhan muda, salam berkamo. Kehidupan di Banda Aceh mulai terlihat normal kembali. Mulia jameran melampuan, mulia rakan mameh suara, len preran blangan tumbe meun, len preran gampung lasun umuda, len preran gampung lasun umuda, di kampung jiutin ku berangkat, tentai kamuhan kenau netika, lagi mengesun yang kata hajan, tak mengikan talo sedara, tak mengikan talo sedara. Assalamualaikum wahai rakan roh, salam sinar Tuhan muda, salam berkamo bukan sambut, membena bira dulu hatiga, membena bira dulu hatiga. Nah, ini teman-teman keadaan setelah
Inilah Masjid Rahmatullah di dekat Lampu U yang tersisa. Ada tadi tersisa satu masjid. Ini terletak di Lampu U, sangat dekat dengan pantai. Nah, di sana ada salah satu kakak relawan Kampung Dongeng Aceh, yakni Kak Rahmah, sedang mengunjungi masjid tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana di dalamnya. Dan di masjid tersebut masih ada teman-teman peninggalan dari tsunami. Masih ada runtuhan seperti itu, tiang-tiang yang runtuh, ya itu ya bisa kita lihat. Tapi teman-teman jangan khawatir jika nanti berkunjung ke masjid tersebut, karena itu sudah dibatasi ya teman-teman. Dibatasi dengan kaca, jadi teman-teman bisa lihat dari luar. Itu kenapa tidak dipindahkan? Karena memang sengaja untuk dijadikan pariwisata atau ingatan kita kepada tsunami di tahun 2004. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana kubahnya itu. masjid tersebut sudah ramai dengan perumahan-perumahan yang awalnya diterpa oleh tsunami. Nah, ini sekarang kita bisa beralih ke Masjid Baitur Rahim yang ada di Ulili, dekat pantai Ulili ya teman-teman. Oke, kita masuk, kita akan lihat bagaimana masjid tersebut. Dan masjid ini juga salah satu masjid yang hanya tersisa satu pada saat itu ketika tsunami. Teman-teman, pantainya sangat dekat sekali dengan masjid tersebut. Tetapi alhamdulillah karena Allah melindungi masjid tersebut masih utuh sampai sekarang ini. Ini namanya Masjid Baitur Rahim. Jika teman-teman nanti ke Ulili, teman-teman bisa berkunjung sekalian bisa sholat di masjid tersebut. Ya, ini adalah Tsunami Aceh, Museum Tsunami Aceh, dan di dalamnya ada kolam teman-teman. Ya, ini adalah gunungan. Dan ini adalah kuburan massal. Pada saat tsunami banyak terjadi korban yang meninggal dan dikubur di kuburan massal tersebut. Dan ini teman-teman bisa lihat adalah pelabuhan Ulili. Sangat indah sekali pelabuhannya. Jika kalian mau menyeberang nanti ke Sabang, kita harus melewati pelabuhan ini. Kalau kita nanti ke Sabang, kira-kira waktunya 2 jam. Dan jika menggunakan
kapal cepat 45 menit. Dan kita sudah sampai ini di Sabang. Ya, sangat indah sekali teman-teman. Di Sabang ada 0 kilometer 0 ya. Ini sangat indah sekali. Kemudian ada Pulau Rubiah. Teman-teman nanti bisa berenang, snorkeling, bertemu dengan ikan-ikan gitu ya. Nah, pulaunya sangat indah teman-teman. Bisa disaksikan sendiri. Ya, ini ikan-ikan yang ada keindahan bawah laut. Oke, selanjutnya kita menuju kuliner. Oke, setelah kita berjalan-jalan, setelah kita menyaksikan kejadian tsunami, ada baiknya teman-teman mengisi kekosongan daripada lambung ya. Kita isi makanan dengan yang enak-enak yang ada khas di Aceh. Seperti yang teman-teman saksikan, nah ada kemamah. Nah ini kemamah adalah ikan tongkol yang dibuat dengan diracik dengan bahan-bahan bumbu, dimasak sedemikian rupa sehingga enak sekali. Ada juga kuah asam keung, ada juga kue boy yang biasanya digunakan sebagai hantaran pengantin baru. Kemudian ada juga mie Aceh. Mie Aceh ini terkenal sangat enak sekali loh teman-teman. Andai kata nanti datang ke Aceh jangan lupa-lupa tuh makan mie Aceh. Kemudian ada juga sirbo. Sirbo ini juga dimasak sedemikian rupa dengan menggunakan air cuka atau air nira. Kemudian ini ada juga souvenir oleh-oleh. Oleh-oleh itu ada namanya tas bordir hasil kerajinan tangan dari orang-orang Aceh. Cantik sekali bukan? Banyak macam motifnya. Nanti teman-teman souvenir tas Aceh ini bisa teman-teman jumpai pada saat berkunjung ke kapal PLTD Apung. Nah, di sebelah kapal PLTD Apung itu ada menjual bermacam-macam souvenir khas Aceh. Dari tas, nah ini dia. Dari tas ada nanti rencong, ya. Kemudian juga, nah ini dia. Nah, ada rencongnya. Ada nanti kopiah Aceh. Nah, dia cantik bukan? Jadi ini motif tasnya, nah, bisa dilihat. Nah, ini motif tasnya. Kemudian ada juga nanti kita terlihat lagi rencong khas Acehnya. Nah, ini bisa menjadi hiasan dinding di rumah teman-teman semua. Ini peci Aceh yang dibuat oleh orang-orang Aceh di Tanjung. Jadi apabila awak drone datang berkunjung ke Aceh, tuwo sagai setelah jalan-jalan mengunjungi beberapa wisata kuliner, wisata budaya dan sebagainya, jangan lupa makan. Karena kalau tidak makan, maka kita akan hebat aja, ya. Jadi jangan lupa makan dan jangan lupa juga bawa pulang oleh-oleh khas Gunung Aceh, rubo-rubo ya, kata Kak Linda, kalau sudah berkunjung ke Aceh, jangan lupa beli souvenirnya dan kuliner Acehnya boleh dicoba. Oke teman-teman, setelah kita melihat video dokumentasi dari Aceh, berbagai macam yang sudah ditunjukkan tadi, kita akan beralih ke PLTD Apung, salah satu kapal yang sangat besar sekali yang terdampak karena dari tsunami 2004. Oke, langsung saja kita akan beralih ke Kak Rahma. Kak Rahma, apakah sudah ada di tempat? Iya, Kak Rahma. Iya, Kak. Oke, Kak Rahma, mohon diceritakan kepada adik-adik bagaimana situasi dan keadaan di PLTD Apung. Kami silakan kepada Kak Rahma. Situasi saat ini di PLTD Apung masih sepi, lumayan sepi Kak. Cuman ada beberapa pengunjung, bisa dihitung dengan jari ya beberapa pengunjungnya. Nah, adik-adik semua, dahsyatnya tsunami yang terjadi pada tahun 2004 dulu meninggalkan banyak sekali jejak. Salah satunya adalah kapal PLTD Apung. Nah, letaknya itu tepat di belakang kakak. Nanti akan kakak perlihatkan lebih jelas ya. Nah, kapal ini sebenarnya berasal dari Kalimantan, dikirim ke Aceh untuk membantu masyarakat Aceh menyuplai sumber tenaga listrik. Sebelum tsunami, letaknya itu di daerah di Pelabuhan Ulele. Tapi karena tsunami terbawa arus hingga terdampar di tengah pemukiman masyarakat, tepatnya di daerah Punge Blangcut, Banda Aceh. Nah, sebentar ya, kita akan lihat bagaimana kondisi dan situasi di sini.
Ini halaman PLTD Apung. Itu merupakan salah satu sisa rumah warga ya setelah terjadinya tsunami. Dan ini dia kapalnya. Kapal yang seberat 2.600 ton dengan luas 1.900 meter persegi. Dan panjangnya 65 meter. Nah, sekarang kapal ini dijadikan objek wisata edukasi oleh banyak masyarakat. Kembali lagi ke Kak Linda dan Kak JS. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Rama yang telah berbicara pada Getanya Mandu tentang kondisi terkini di kapal PLTD Apung. Subhanallah, sangat luar biasa. Kita sama-sama bahwasannya dahsyat sekali aliran air bah yang berubah dari Pantai Ulele kapalnya tuh ke di atur Mormogok. Dimiupnya naruh Mormogok anak-anak Medan Mandum dimiupnya naruh Mormogok. Tapi itu hanya mati karena tertimpa oleh kapal PLTD Apung. Nah, begitu teman-teman kata Kak Linda, itulah kapal yang sangat besar. Berarti saking gimananya itu, teman-teman bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya tsunami pada tahun 2004, seberapa besar sampai kapal sebesar itu yang dari Ulele hanyut terbawa arus sampai ke pemukiman warga. Baik teman-teman, itulah tadi video live dari Kak Rama dari PLTD Apung. Sekarang kita beralih kepada Kak Nurul, yakni Museum Tsunami Aceh. Oke Kak Nurul, apakah sudah ada di tempat? Sudah Kak JS, sekarang sudah berada di Baik Kak Nurul, terima kasih. Sekarang mohon penjelasannya kepada adik-adik Kak Nurul dan kami persilahkan. Oke baik. Halo adik-adik semuanya, sekarang Kak Nurul sudah berada di Museum Tsunami Aceh. Nah, museum nama lain dari bangunan ini adalah Aceh Escape Hills yang dirancang oleh Ridwan Kamil. Nah, dengan tujuan dibuat Museum Tsunami Aceh ini adalah untuk mengenang sejarah pada saat kejadian tsunami. Nah, nanti ketika adik-adik masuk ke dalam bangunan ini, adik-adik merasa kita tengah berada dalam kejadian tsunami. Nanti ada suara gelombang air laut dan di sekeliling kita ada air yang sedang mengalir. Nah, adik-adik, sekarang Kak Nurul mau memperlihatkan salah satu barang peninggalan tsunami. Ini salah satunya yaitu mobil. Mungkin adik-adik bisa melihat di bawah bangunan ini. Mohon maaf adik-adik, Kak Nurul cuma bisa memperlihatkan dari halaman luarnya saja karena tempat wisata di sini rata-rata ditutup oleh pemerintah akibat COVID-19. Nah, di dalam bangunan ini terdapat berbagai barang-barang peninggalan pada saat kejadian tsunami dan menyimpan berbagai bukti kedahsyatan tsunami pada tahun 2004. Inilah tampak dari luar Museum Tsunami. Tidak ada pengunjung, sudah ditutup. Oke. Ini salah satunya mobil, mungkin bisa dilihat yang dipagar sedikit. Oke adik-adik semua, sekarang Kak Nurul cukupkan ya untuk memperlihatkan Museum Tsunami. Sekarang Kak Nurul kembalikan ke Kak Linda dan Bunda Ani. Oke, adik-adik semua sekian, terima kasih dari Kak Nurul. Oke, terima kasih kepada Kak Nurul yang lebih pada Getanya Mandu tentang kondisi terkini dari gedung Museum Tsunami Banda Aceh. Jino mungkin akan takalon sama-sama kita dengarkan dongeng ya, Kak JS. Ya, yang nggak tahu artinya dari Kak Linda tadi senyum-senyum aja ya. Oke, itu tadi teman-teman Museum Tsunami Aceh. Dan jika ada waktu nanti kita juga akan tunjukkan kepada teman-teman secara live, yakni di Museum Tsunami dan Pantai Ulele. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan salah satu
dongeng atau legenda dari Banda Aceh. Oke, kita panggil saja Bunda yang paling kece, yakni kita Bunda Ani. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Ani, relawan Kampung Dongeng Aceh. Nah, kali ini di sesi yang kelima, Bunda Ani akan bercerita untuk adik-adik semua, yaitu cerita tentang legenda asal muasal Alun Naga. Nah, dulu kala di Provinsi Aceh ada cerita tentang asal muasal Gampong Alun Naga. Kenapa disebut Gampong? Gampong itu terkenal dengan yang namanya kampung ataupun desa. Gampong Alun Naga terletak di Provinsi Aceh, tepatnya di Kutaraja, Banda Aceh. Dahulu kala Banda Aceh ataupun Provinsi Aceh terkenal pada masa kerajaan dan dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Merah. Sultan Merah adalah anak dari Sultan Alamsyah. Suatu hari, Sultan Merah mendengar kabar bahwa masyarakat, para peternak, para pengembala mendapatkan keresahan karena di Bukit Lamnyong telah terjadi sesuatu yang menganehkan. Sultan Merah pergi menemui salah satu pengembala yang berada di Kutaraja itu untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Wahai para wargaku, ada apa sebenarnya yang terjadi? Tuanku, kami juga tidak tahu ada apa sebenarnya yang terjadi di Bukit Lamnyong pada saat kami pergi mengantarkan ternak-ternak kami, tapi semua ternak menghilang di Bukit Lamnyong itu. Baiklah, saya akan mencari tahu ada apa sebenarnya di Bukit Lamnyong itu. Akhirnya Sultan Merah kembali ke istana menemui temannya yang bernama Renggali. Renggali adalah anak dari Sultan Linge, sahabat dari Sultan Alamsyah, ayah Sultan Merah. Renggali sahabatku, aku mendengar kabar dari warga bahwa di Bukit Lamnyong telah terjadi sesuatu hal. Tapi saya bingung, ada apa sebenarnya di sana? Bolehkah kau membantuku? Baik, aku akan coba membantumu. Sultan Merah, aku akan pergi ke sana. Renggali pun pergi menuju Bukit Lamnyong. Dia berusaha mencari ada apa sebenarnya yang terjadi. Karena sebelumnya abangnya ataupun kakaknya Renggali telah mengetahui ada cerita yang aneh di Bukit Lamnyong itu. Renggali pun berusaha mencari berkeliling di sekitar Bukit Lamnyong itu. Hingga Renggali menaiki gunung hingga atas Bukit Lamnyong. Dan apa yang terjadi? Renggali merasakan hal yang aneh. Ada air yang keluar dari bawah kakinya. Dan dia merasa ada yang goyang. Akhirnya dengan kekuatan, goncangan yang sangat dahsyat di atas bukit, Renggali pun terjatuh, menggelung ke bawah, hingga dia melihat ada muncul dari bukit tersebut kepala, yaitu ular naga.
Ular naga mengatakan kepada Renggali bahwa ular naga ingin bertemu dengan Sultan Alamsyah. Ular naga tidak tahu kalau Sultan Alamsyah sudah lama meninggal dunia. Renggali pun kembali ke istana dan mengatakan kepada Sultan Merah bahwa ada seekor ular naga yang bersemayam di Bukit Lamnyong itu. Tanpa pikir panjang, Sultan Merah dan Renggali menuju Bukit Lamnyong mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dan apa mau dari ular naga. Setibanya di Bukit Lamnyong, Sultan Merah bertemu dengan ular naga. Tapi ular naga merasa heran. Kenapa bukan Sultan Alamsyah yang datang? Aku ingin bertemu dengan Sultan Alamsyah. Di mana dia? Kenapa kamu ingin bertemu dengan ayahku? Ayahku sudah lama meninggal. Dan kenapa kamu masih berada di sini, ular naga? Bukankah kamu sudah pergi ke negaramu? Sudah pergi ke tempat asal? Aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah kepadanya. Akulah yang telah membunuh Sultan Linge, ayah dari Renggali. Apa maksudmu? Ternyata ular naga kala itu diminta oleh Sultan Alamsyah untuk mengantarkan 6 ekor kerbau pergi. Tapi saat pertengahan jalan, ular naga sangat lapar sehingga ular naga memakan 2 ekor kerbau. Itu Sultan Linge yang pergi bersamanya terkejut. Kenapa ekor kerbau ini tinggal 4 ekor? Lalu ular naga mengatakan kepada Sultan Linge bahwa yang memakan kerbau tersebut adalah si Raja Singa. Sultan Linge sangat marah dan membunuh singa tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Pertengahan, lagi-lagi ular naga merasa perutnya sangat lapar. Dan dia pun rakus serta tamak memakan kembali 2 ekor kerbau. Sultan Linge semakin marah. Siapa sebenarnya yang memakan kerbau? Lagi-lagi ular naga mengatakan bahwa yang memakan kerbau itu adalah seekor buaya. Sultan Linge kembali membunuh buaya karena telah memakan 2 ekor kerbau. Setelah ingin sampai ke tujuan, Sultan Linge memutuskan mandi di tepi pantai. Dan kembali lagi ular naga memakan 2 ekor kerbau itu. Dan di situ pula Sultan Linge melihat bahwa yang memakan kerbau adalah ular naga. Tapi Sultan Linge tidak marah. Dia hanya menegur dan memperingatkan si ular naga. Apa yang dilakukan ular naga membalas dengan membunuhnya. Sedangkan Sultan Linge hanya membuat cacat di bagian kakinya. Betapa merasa bersalahnya ular naga kepada Sultan Linge. Hingga ular naga masih berada di Bukit Lamnyong itu. Ular naga pun meminta maaf kepada Sultan Merah dan Renggali. Tapi lagi-lagi betapa mulianya hati Sultan Merah dan Renggali. Mereka bukan membunuh ataupun memberikan hukuman kepada ular naga, melainkan ular naga tersebut diperintahkan untuk pergi jauh, meninggalkan hutan raja. Ular naga merasa sedih dan akhirnya ular naga pun minta maaf serta pergi meninggalkan Bukit Lamnyong dengan sambil tergopoh-gopoh dan kakinya yang cacat. Sehingga bekas yang dilewati ular naga sekarang menjadi sebuah sungai kecil yang disebut dengan Pantai Alunaga yang airnya terbuat dari air mata ular naga tersebut. Begitulah kisah legenda rakyat dari Kutaraja Banda Aceh, asal muasal Pantai Alunaga, yang mana sekarang sering dikunjungi para wisatawan baik luar maupun mancanegara. Terima kasih Bunda Ani ucapkan kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Ani. Tepuk tangan. Yang sudah menceritakan kepada kita bagaimana legenda Alun Naga tersebut. Oke teman-teman, nah Alun Naga itu salah satu tempat pariwisata juga yang ada di pusat kotanya. Yang memang seperti yang dikatakan oleh Bunda Ani. Ketika Alun Naga yang pergi karena menyesali perbuatannya tadi ya, membentuk sebuah seperti sungai dan itu berada di pusat kota Banda Aceh. Jika kalian nanti berkunjung kepada Aceh, kalian boleh mengunjungi pantai Alun Naga tersebut. Nah, selain pantai Alun Naga nih teman-teman, banyak wisata pantai yang lainnya yang bisa teman-teman kunjungi jika sudah berada di Aceh. Misal contoh Pantai Lampu gitu ya, indah, sangat indah sekali. Di situ ada tebing, kita bisa lihat bagaimana keindahan lautnya. Selain Pantai Lampu, teman-teman juga bisa berkunjung ke Pantai Loknga. Ya, itu nama-nama pantainya teman-teman. Jika teman-teman sudah berkunjung nanti ke Aceh. Oke, di bagian selatan, nanti jika teman-teman sudah berada di Aceh ya, jika kalian pergi ke bagian selatan, ada nama pantainya Tuan Tapak. Ini ada ceritanya juga teman Tuan Tapak, yang di laut tersebut terdapat kaki telapak raksasa, ya, berbentuk tapak tuan. Nah, jika kalian nanti datang ke bagian selatan Aceh, jika kita berkunjung lagi ke bagian tengah, ya di Kabupaten Aceh Tengah, teman-teman juga bisa mengunjungi Danau Laut Tawar yang indahnya sangat indah. Di situ juga kita nanti akan mendapatkan suhu yang sangat dingin, yang dikenal masyarakat dengan kota dingin. Banyak sekali wisata-wisata yang bisa kita kunjungi, khususnya di Aceh. Dan di Aceh Tengah tadi seperti Danau Laut Tawar, kemudian Putri Pukes, ada Pantan Terong ya. Kita bisa lihat kota seperti kita berada di atas awan, teman-teman. Oke, Kak JS dan Kak Linda doakan semoga pandemi ini cepat selesai dan semoga adik-adik bisa langsung berkunjung ke Aceh, gitu ya. Oke, Kak Linda, setelah ini kita beralih ke ya Kak JS. Setelah ini kita akan menyaksikan live ya, secara langsung. Kita cek dulu teman kita yang tugas di sana, Kak JS. Iya. Kita jalan-jalan ke sebuah bangunan. Nah, tapi kita gunakan pakai bahasa Aceh boleh ya? Si Ate, ya boleh ya. Si Ate, Detanyo akan jalan-jalan teman-teman. Rakan-rakan memandung ke Ulele. Nah, Ulelenya adalah tempat pelabuhan Detanyo untuk tak seberang tajak tajak jalan-jalan ke kota Sabang. Nah, ya jadi menyohana terlewat pelabuhan tadi hanjit tajak ke Sabang. Karena hanjit tajak berenang juga tak Sabang. Jiu tak tadi. Jadi harus kita gunakan kapal laut. Oh iya betul-betul. Ya, nah kapal laut yang melet. Nah kapal laut yang baga-baga. Jadi punya kapal lelet, truk. Punya kapal baga truk tajak Sabang. Iya, ada yang ngerti, teman-teman di sana ada yang ngerti dengan bahasa Kak Linda. Itu bahasa aja yang digunakan Kak Linda ya. Yang nggak ngerti senyum-senyum saja. Tapi jangan takut, Kak JS akan translatekan ke bahasa Indonesia. Oke, setelah ini kita akan saksikan live secara langsung dari Ulele, salah satu wisata pantai dan juga terdapat pelabuhan yang bisa mengirimkan kita ke Sabang gitu ya. Oke, langsung saja kita sapa Kak Rahma. Apakah Kak Rahma sudah ada di tempat? Iya, Kak JS. Iya, Kak Rahma. Kami mohon penjelasan Kak Rahma untuk Pantai Ulele dan pelabuhannya. Sekarang kami persilahkan kepada Kak Rahma.
Ya, terima kasih banyak Kak JS. Kakak sekarang sudah berada di Pantai Ulele. Nah, Pantai Ulele ini merupakan salah satu objek wisata bagi masyarakat, baik masyarakat Aceh, luar kota, maupun mancanegara. Nah, pantai ini juga memiliki sebuah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Ulele. Nanti akan kakak perlihatkan ya lebih jelas bagaimana kondisi dan situasi di sini. Pelabuhan ini menjadi jalan bagi para wisatawan menuju ke Sabang. Nah, sebelum terjadinya tsunami, di pelabuhan ini terdapat kapal PLTD Apung yang tadi kita lihat ya, yang tadi kakak live di sana. Kapal ini terbawa arus tsunami hingga terdampar di tengah pemukiman masyarakat, tepatnya di daerah Punge Blangcut, Banda Aceh, yang jaraknya lebih kurang 10 menit kalau kita mengendarai kendaraan. Nah, adik-adik, inilah situasi menuju siang di sini. Sebentar. Nah, di depan situ itu merupakan gerbang Pelabuhan Ulele. Nah, dan ini dia situasi pagi menuju siang ya. Sudah ada beberapa kendaraan yang mau ke pelabuhan. Juga sudah ada beberapa penjual. Nah, ini dia ikon Pelabuhan Ulele, teman-teman semua. Nah, sekarang kembali lagi ke Kak Linda dan Kak JS. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karama terima kasih takat kepada drone yang lebihnya kepada yang lebih ceritanya memandu tentang kondisi terkini dari Ulele, Pelabuhan Ulele. Nah, Pelabuhan Ulele kan Tajak Usabang Kak JS. Kenapa ya namanya Kak? Tajak Usabangan tiket tamu dia namanya. Cuma 25.000 rupiah. Ya. Nah, jadi murah di Tajak Gede. Nah, menang. Iya teman-teman, itulah Pantai Ulele katanya dan Pelabuhan Ulele. Jika teman-teman nanti ke Sabang, teman-teman nggak harus bayar mahal. Cukup dengan 20.000 ya Kak Linia. 20 sampai 25.000, teman-teman dari Banda Aceh sudah bisa sampai ke Sabang. Gitu teman-teman untuk tiket ke Sabangnya. Nah, teman-teman, ada tulisan Ulele tadi di belakang Kak Rahma, itu terdapat pantai lepas dari Ulele tersebut. Dan di sampingnya Kak Rahma, jika kita nanti menuju ke sampingnya Kak Rahma tadi, ada tempat pemandian untuk anak-anak juga. Bukan di pantai lepasnya, tapi memang sudah disekat tempatnya itu menjadi pemandian anak-anak. Jadi orang tua tidak perlu khawatir jika berkunjung ke Ulele, yang mau anak-anaknya berenang bisa mengunjungi Ulele tersebut dan ditemani oleh bebek, wek gitu ya, balon-balon gitu ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan berjalan kembali kemana kalian? Oke, si Ate, Tanyo akan jalan-jalan loh. Nah, jalan-jalan sambil berkunjung ke Masjid Kebanggaan di Gunung Aceh. Yang masjidnya adalah masjidnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Oke, ada yang paham? Pasti paham gitu ya. Nah, yang dikatakan Kak Linda tadi, kita sekarang akan berjalan-jalan atau menuju ke Masjid Kebanggaan orang Aceh, yakni Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Oke, di sana sudah ada Kak Nurul. Gimana Kak Nurul? Apakah sudah standby di tempat? Halo. Iya, terima kasih Kak Nurul sudah di tempat ya. Oke, kami silahkan kepada Kak Nurul untuk menjelaskan kepada adik-adik sekalian bagaimana bangunannya, apa aja yang terdapat di masjid tersebut ya. Sekarang kami silahkan ke Kak Nurul. Baik, halo teman-teman yang ada di Tangerang, kembali lagi ke Kak Nurul. Sekarang Kak Nurul sudah berada di Masjid Raya Baitur Rahman.
ini adalah masjid, salah satu masjid ikon Aceh yang terletak di tengah-tengah kota Banda Aceh. Nah, masjid ini berdiri sejak tahun 1292, kurang lebih sudah 729 tahun, teman-teman. Nah, masjid ini mempunyai sejarah yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Pada saat kejadian tsunami tahun 2004, masjid ini adalah salah satu masjid tertinggal di tengah-tengah kota Banda Aceh. Nah, coba adik bayangkan di sekeliling masjid ini pada kejadian tsunami disemakkan dengan reruntuhan bangunan dan mayat-mayat di sekeliling masjid ini. Nah, sekarang masjid ini walaupun pada saat itu masjid ini terjadi kerusakan sedikit dan sekarang masjid ini sudah direnovasi. Inilah tampak keindahan masjid ini yang sekarang terdapat beberapa payung, tetapi payungnya tidak dibuka ya, teman-teman. Dan terdapat gerbang. Ini gerbangnya belakang Kak Nurul, menara, dan beberapa pengunjung yang sedang singgah di Masjid Raya Baitur Rahman. Oke, teman-teman. Kak Nurul cukupkan ya untuk memperlihatkan Masjid Raya Baitur Rahman ini, dan sekarang Kak Nurul kembalikan ke AJS dan Kak Linda. Sekian teman-teman di Tangerang, Kak Nurul cukupkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Nurul yang berbita kepada Tanjung Bandung tentang kondisi terkini dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ya. Nah, di Masjid Raya Baitur Rahmannya kubah. Nah, kubahnya 7 kubah. Nah, letak posisi dari Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di bak tengah-tengah pasar. Bak tengah-tengah pasar tempat perdagangan urung-urung Aceh. Istilah macam-macam untuk pasarnya. Nah, jadi pasarnya ada baje-baje bekas, nah makanan-makanan khas Aceh, nah souvenir cik, kemudian nah alat-alat rumah tangga, pokoknya memandu keperluan urung Aceh, nah bak pasarnya. Jadi letak posisi Masjid Raya Baitur Rahmannya terletak di tengah-tengah pasar Kota Banda Aceh. Ya, jadi masjidnya mbak tengah-tengah. Ketika kakruwate sholat, jadi awal-awal pedagang-pedagang maupun pembeli, walaupun yang ada di sekitar-sekitarnya, jadi sembahyang sholat berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman. Menang. Oke Kak Linda, terima kasih Kak Linda. Teman-teman ada dengar nggak Kak Linda ngomong apa? Trimonggenasi. Tahu nggak artinya apa trimonggenasi itu? Tahu teman-teman apa arti dari trimonggenasi? Setiap tadi pemutaran video, kemudian live, Kak Linda selalu bilang trimonggenasi. Tahu nggak apa artinya? Halo. Ada yang tahu apa tadi artinya trimonggenasi? Iya, itu artinya terima kasih. Mudah sekali ya bahasa Aceh. Kalau tidak terlalu jauh, trimonggenasi dengan terima kasih. Nah, yang dikatakan Kak Linda tadi, Masjid Baitur Rahman itu terdapat di pusat kota Banda Acehnya, teman-teman. Dan masjid tersebut dikelilingi oleh pasar Aceh, di mana penduduk dan masyarakat Aceh itu sering berbelanja di pasar tersebut. Dan jikalaupun ada nantinya yang mengunjungi Aceh, mereka tidak luput untuk berbelanja di pasar Aceh tersebut. Dan di masjid tadi terdapat juga 7 kubah ya Kak Linda. Dan ada payung. Ada lihat tadi payung seperti memang disengaja dirancang seperti bangunan yang ada di Madinah. Ada benarnya, ada payung dan ada kubah dan ada kolam di depan masjid tersebut. Nah, baik teman-teman, itulah beberapa budaya yang kami kenalkan kepada adik-adik sekalian. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya baik anak-anakku sayang. Silakan dari kelas 5 kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa ditanyakan ke Kak JS atau Kak Linda. Ada yang mau bertanya? Yuk angkat tangan deh biar Tante Siska lihat siapa yang mau tanya.
Ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah jelas semua ya, KJS ya. Oh ya, udah jelas semua ya Bu Siska ya. Gimana adik-adik pengetahuan mengenai budaya Acehnya? Atau sudah paham semua? Atau belum sama sekali paham? Kayaknya Oke, sudah ada jelas pertanyaan? ya KJS ya. Oke, sudah Melihat jelas video, ya? iya melihat video Iya. yang disampaikan Kak JS itu sepertinya anak-anakku jelas sekali menangkapnya dengan bahasan yang ringan, yang gampang dicerna. Terima kasih banyak Kak JS. Oke, terima kasih juga Ibu. Oke, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan lagi, kami selaku MC dari tim Kampung Dongeng Aceh, saya KJS dan saya Kak Linda, kami mohon pamit undur dulu ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan atau kegiatan berikutnya. Jadi pakai bahasa Aceh boleh ya untuk sebagai penutup. Menyuana kumu panjang gebri Tuhan, maafkan singgah-singgahlah ke Nangro Aceh Darussalam, Serambi Mekah di ujung Pulau Sumatera. Jadi Acehnya berbagai macam banyak hal-hal yang mangat untuk Takalon sebagai sejarah monumen juga bagi burung Aceh. Jadi burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Linda, Kak JS, Bunda Ani, dan kakak-kakak dari Kampung Dongeng. Semoga apa yang sudah disampaikan banyak membawa manfaat buat anak-anak kelas 5 ya sayang ya. Oke, acara hari ini Tante Siska rasa cukup sekian. Tante Siska mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tapi jangan live dulu ya sayang ya. Kita kembalikan ke Pak Taufik untuk foto bersama. Silakan Pak Taufik. Pak Taufik ada? Atau Pak Ardono mungkin Pak? Baik, terima kasih Bu Siska. Baik anak-anakku sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh dari tim Kampung Dongeng tentang budaya di Aceh. Jadi kita sudah mengenal tentang tadi sejarahnya, ada sebuah dokumentasi tentang kejadian tsunami di tahun 2004, di mana kota Aceh, Porak-Poranda kemudian sekarang sudah mulai pulih, sudah mulai bangkit kembali, sudah dikenal juga banyak budayanya di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kalau kalian ingat pada saat pembukaan SEA Games kemarin, di mana ada sebuah tarian yang sangat fenomenal yang membuat dunia akhirnya mengenal tarian itu adalah sebuah tarian yang berasal dari Aceh. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Setelah ini kalian boleh istirahat. Terima kasih juga kepada ibu-ibu PUMG, bapak ibu guru yang sudah mendampingi anak-anak kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Tentu juga terima kasih dari tim Kampung Dongeng yang sudah menemani anak-anak kita pada siang hari ini. Itu saja, silakan anak-anak sekalian, Bapak Ibu, terima kasih semuanya sekali lagi. Boleh foto, saya ucapkan di sini, mohon maaf apabila mungkin ada dari Bu mau disampaikan. Pak. Ya, silakan. Foto bersama, Pak. Oh iya, foto bersama, betul. Iya, mohon maaf anak-anak sekalian, kita boleh foto bersama dulu. Bu Eva atau Pak Takim mungkin bisa dibantu. Silakan. Oke. Hanya Oke, saya. Bentar. Oke, silakan. Ada 4 slide kalau tidak salah. Ayo anak-anak sekalian, kameranya nyalakan dulu. Berikan senyuman terbaik untuk Bapak dan Ibu guru serta ibu-ibu PWMG dan tim Kampung Dongeng. Ayo kita berikan senyuman terbaik. Silakan. Pak Takim atau Bu Eva? Ya. Galeri. Oke, baik. Slide 1 ya.
Slide 1 semuanya lihat ke kamera. Dan 1, 2, 3. Oke, sekarang ke slide 2. Lihat semua ke kamera. 1, 2, 3. Slide terakhir ya. Ya, oke, Bapak lanjutkan ya. Slide terakhir. Boleh lihat kamera dulu semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak sekalian. Gitu kan? Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, Bapak-bapak, anak-anak. Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye. Bye. Bye. Matikan semua ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.